Hai, video kali ini kita akan melanjutkan materi bab 4B mengenai kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang dimaksud pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah seorang presiden dibantu oleh wakil presiden dan juga menteri-menteri negara. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil menggunakan 3 asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga asas tugas pembantuan. Asas desentralisasi seperti yang kita bahas minggu lalu adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Contoh dari desentralisasi ini misalnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau adanya otonomi khusus seperti pada daerah istimewa Yogyakarta. Asas kedua, dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang jadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Contohnya dapat kita lihat pada pelayanan pajak di kantor pelayanan pajak daerah atau penyelenggaraan dinas perhubungan daerah. Selanjutnya, tugas pembantuan dapat diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurusi urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan yang lebih tinggi dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Contohnya pembangunan pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang anggarannya berasal dari APBN. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat punya 3 fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi layanan, yaitu untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan cara tidak diskriminatif, tidak memberatkan, serta dengan kualitas yang sama pada semua warga negara. Yang kedua adalah fungsi pengaturan, yaitu untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Nah, ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah. Kalian bisa menghentikan video ini sebentar untuk memperhatikan fungsi pengaturannya. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat tahu, menyadari, dan mampu memilih alternatif yang baik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai urusan pemerintahan membagi urusan pemerintahan menjadi 3 urusan. Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan yang terakhir urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Terdapat 6 urusan pemerintahan pusat yang tidak dapat dibagikan kepada daerah atau istilahnya urusan absolut. Yang pertama adalah politik luar negeri. Misalnya kewenangan untuk mengangkat pejabat diplomatik, menetapkan kebijakan luar negeri, atau melakukan perjanjian dengan negara lain. Kemudian, urusan pertahanan seperti mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, serta menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Keamanan, misalnya urusan untuk mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, dan menindak setiap orang atau kelompok yang kegiatannya mengganggu keamanan negara. Lalu ada urusan justisi seperti mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, serta mendirikan lembaga pemasyarakatan. Ada juga urusan moneter dan fiskal, misalnya untuk mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, serta menetapkan kebijakan moneter dan mengendalikan peredaran uang. Terakhir adalah urusan agama. Misalnya dalam menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku nasional,
memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama. Jadi, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal, serta agama adalah urusan-urusan yang tidak dapat diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Terdapat beberapa tujuan umum diberikannya kewenangan kepada pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, untuk memperhatikan pemerataan dan keadilan. Yang ketiga, untuk menciptakan demokratisasi. Yang keempat, menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. Dan yang terakhir, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintahan pusat adalah yang pertama, mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. Lalu untuk menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. Menjamin pengadaan teknologi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat baik pada tingkat nasional maupun lokal. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya. Terakhir, untuk memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan. Sekian penjelasan yang saya dapat berikan. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar. Sampai jumpa.